Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama saya di channel Adi Patuto. Oke, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan belajar online lagi. Tetap belajar matematika. Sekarang materinya adalah relasi dan fungsi. Jika kemarin sudah membahas apa itu relasi, sekarang kita akan masuk subbab yang kedua, yaitu fungsi. Ayo kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Adi Patuto agar saya lebih semangat dalam membuat video pembelajaran yang lainnya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Fungsi. Nah, di sini ada definisi dari fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan satu anggota suatu himpunan A dengan tepat satu ke satu anggota himpunan B. Jadi, fungsi ini merupakan relasi, tapi bedanya kalau di fungsi ini ada syarat-syarat tertentu. Nah, nanti syarat-syaratnya akan dibahas lebih lanjut setelah ini. Notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya C, D, E, F, G, dan sebagainya. Atau mungkin A, B, Z, R, A. Pokoknya kalau notasi fungsi itu hurufnya huruf kecil. Seperti ini. F, demikian hingga X, maka Y sama dengan Fx. Jadi di sini F itu fungsi mendefinisikan X ke Y, maka Y sama dengan Fx. Nah, untuk kalian yang belum paham, silahkan simak ini terlebih dahulu. Kita ilustrasikan fungsi. Nah, ini merupakan fungsi, ini bukan fungsi, ini juga bukan fungsi. Kenapa seperti itu? Nah, ini adalah salah satu syarat dari fungsi. Jadi kemarin kan kita sudah tahu kodomain, sudah tahu domain, dan sudah tahu range. Yang sebelah sini, himpunan A, ini adalah domainnya. Diingat-ingat, himpunan A ini adalah domain sebelah kiri karena memetakan ke B. Dan yang B ini, himpunan B adalah kodomain. Ini domain, ini kodomain. Oke, sudah. Kenapa ini merupakan fungsi? Nah, syaratnya yaitu domain yang ada di sini itu harus habis. Jadi domainnya harus memiliki pasangan. Nah, terus kenapa ini bukan fungsi? Nah, di sini yang titik ketiga, titik yang paling bawah di sini itu memiliki dua cabang. Nah, ini yang menyebabkan domain ini dan menyebabkan semua ini bukan fungsi. Jadi kalau relasi kan hanya hubungan saja. Nah, di fungsi ini ada syaratnya. Domain harus terpasang dan cuma boleh satu saja. Harus terpasang semua dan cuma boleh satu saja pilihannya. Nah, ini juga bukan fungsi karena yang pertama, yang atas ini tidak ada pemasangannya, tidak ada hubungan sama himpunan B. Oke, sudah. Lalu ada unsur-unsur fungsi. Nah, tadi sudah saya bilang ada yang namanya domain, ada yang namanya kodomain, dan ada yang namanya range. Domain daerah asal, kodomain daerah kawan atau lawan, range adalah daerah hasil. Nah, di sini domainnya sudah memiliki garis masing-masing dan cuma satu garis saja. Maka ini merupakan fungsi. Nah, terus untuk kodomainnya kenapa tidak terpasang semua? Nah, ini juga tidak menyalahi aturan fungsi karena aturan fungsi itu hanya bisa dilihat dari domainnya saja ini. Domainnya jika sudah terpasang, ya itu namanya fungsi. Meskipun yang di kodomain ada yang belum terpasang. Nah, lanjut. Nah,
di sini ada jenis-jenis fungsi. Jadi fungsi itu ada 3 jenis. Kalau yang pertama itu namanya fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Yang kedua adalah fungsi surjektif atau fungsi pada. Dan yang ketiga adalah fungsi bijektif atau fungsi campuran. Nah, yang pertama ini fungsi injektif. Bagaimana cara mengetahui fungsi injektif? Nah, di sini kita lihat memiliki, katakan fungsi injektif itu 1:1 atau injektif jika tidak ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, dilihat himpunan A, berarti himpunan A ini tadi apa? Domainnya. Nah, di sini domainnya tidak memiliki pasangan yang sama. Kita lihat Martina pempek, Sally kue tiao, dan Yuliana bakso. Semuanya beda pasangannya. Maka fungsi ini merupakan fungsi injektif. Selanjutnya yang ini bukan merupakan fungsi injektif karena di sini Martina dan Sally memiliki pasangan yang sama. Ini tidak boleh. Martina, Sally memiliki pasangan yang sama, itu tidak boleh. Makanya ini bukan merupakan fungsi injektif. Ini tetap merupakan fungsi, tapi bukan merupakan fungsi injektif. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah fungsi surjektif. Nah, di sini fungsi surjektif dikatakan pada atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Nah, berarti di sini untuk domain dan kodomainnya jika kodomainnya ini memiliki pasangan yang sama satu atau lebih, maka fungsi ini dikatakan fungsi surjektif. Nah, kita bahas yang sebelah sini dulu. Martina suka bakso, Sally suka siomay, Yuliana suka pempek, Bella juga suka bakso. Nah, di sini di bakso, karena Martina dan Bella sama-sama menyukai bakso dan di B kodomainnya juga sudah habis, sudah terpasang semua, maka fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Nah, sudah. Terus untuk yang sebelah sini, kenapa ini bukan fungsi surjektif? Kita lihat. Nah, di kodomain atau himpunan B, siomay ini tidak ada pasangannya. Jadi kalau fungsi surjektif, himpunan B atau kodomainnya ini harus memiliki pasangannya masing-masing, dan salah satu yang ada di sini harus memiliki dua pasangan. Misalnya kayak gini, Martina dan Bella sama-sama suka bakso. Nah, ini boleh. Tapi kesalahannya siomay ini tidak memiliki pasangan, jadi bukan fungsi surjektif. Nah, sudah. Lalu ada fungsi bijektif atau fungsi ganda. Nah, untuk fungsi bijektif ini sangat gampang untuk mengingatnya. Jadi himpunan A dan himpunan B atau pasangan domain dan kodomain ini hanya memiliki satu pasangan saja dan harus habis semuanya. Nah, Martina siomay, Sally kue tiao, Yuliana bakso, Bella pempek. Nah, di sini ada ada 4 anggota. Himpunan A ada 4 anggota, himpunan B juga 4 anggota. Semuanya pasangannya satu, jadi tidak ada yang bercabang. Nah, maka fungsi ini dinamakan fungsi bijektif. Lanjut. Untuk korespondensi satu-satu. Nah, jadi korespondensi satu-satu ini syaratnya adalah harus merupakan fungsi bijektif. Seperti ini. A dan B sama-sama 3 anggota. Atau syaratnya itu
jumlah anggota pada kedua himpunan itu harus sama. Ini A ada 3 anggota, Martina, Shelly, Yuliana, dan B juga ada 3. Nah, korespondensi yang mungkin terjadi pada kedua himpunan adalah N tanda seru. Nah, tanda seru ini dibaca faktorial. Nah, karena di sini ada 3 anggota, maka himpunan A dan B itu korespondensi yang terjadi adalah 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini berapa? Kita coba hitung sama-sama. 3 faktorial. Tadi kan 3 faktorial. Ya, cara menghitung faktorial adalah kita mengkalikan. Gampangnya itu diurutkan saja, urut mundur. Dimulai dari 3. 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Berarti 3 faktorial hasilnya adalah 6. Kalau 4 faktorial gimana? 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, jawabannya berapa? 4 kali 3 12. 12 kali 2 24 kali 1 tetap 24. Nah, seperti ini dan seterusnya. Itu cara menghitung faktorial. Nah, yang terakhir ini ada cara memasukkan fungsi atau merumuskan fungsi f, x ke y dan dapat dinyatakan dengan fx, maka rumus fungsi dapat ditulis fx sama dengan y. Contoh, diketahui suatu fungsi f x x ke x plus 2 dengan daerah asal fungsi x sedemikian hingga x lebih dari 1, x kurang dari 6, dan x elemen A. Pertanyaannya, tentukan rumus fungsi, tentukan daerah asal fungsi, lalu tentukan daerah hasil fungsi. Nah, untuk pembahasannya ada di sini. Lebih jelasnya akan saya buat video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.